Adian Napitupulu bungkam Demokrat dan PKS soal protes kenaikan BBM. Ya, soal kenaikan BBM, Partai Demokrat dan juga PKS sama kencengnya. Mereka sama-sama berteriak, sama-sama menolak, sama-sama memprovokasi untuk demo, dan sekarang sama-sama blunder. Pilihan ini sulit ya buat pemerintah. Buat DPR juga sangat sulit, masih banyak perdebatan sampai di grup WhatsApp kita juga masih berdebat sampai hari ini. Tapi sederhananya begini, pilihannya adalah subsidi itu dialihkan buat yang lain atau suplai minyak dikurangi. Masing-masing pilihan ini punya dampak. Politikus PDI Perjuangan atau PDIP Adian Napitupulu mengkritik kader-kader Partai Demokrat yang merespon soal demonstrasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Beberapa pihak memang merasa dirugikan dengan kenaikan harga BBM ini sehingga merasa perlu melakukan unjuk rasa. Pihak yang paling rajin melakukan unjuk rasa adalah pahlawan demonstrasi yakni mahasiswa. Mereka sering jadi garda terdepan memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya yang dirugikan dengan kenaikan harga BBM. Walaupun terkadang bahkan sering demonstrasi mereka membuat macet, menghalangi jalan karena harus diblokir, membuat kotor bahkan malah merusak fasilitas umum. Demonstrasi menolak penyesuaian harga BBM dinilai bisa saja disusupi oleh penumpang gelap atau kepentingan lain. Dilansir dari akun Instagram @kameraperistiwa, Adian menulis bahwa Demokrat harusnya belajar matematika dan sejarah dulu. Perbandingan yang dimaksud Adian yakni kenaikan harga BBM pada era Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi presiden dan era Presiden Joko Widodo. Di era SBY, kata Adian, total kenaikan harga BBM jenis premium Rp4.690. Sementara di era Jokowi, total kenaikan BBM jenis premium atau Pertalite Rp3.500. Jadi, SBY menaikkan BBM lebih mahal Rp1.190 dari Jokowi. Sederhana hitungannya bukan? Simple bukan matematikanya. Tapi pendemokrat pasti pura-pura tidak paham. Jadi ada kesan melawan. Maklum, surveinya sudah masuk 5 besar. Lalu hitungan sederhana berikutnya adalah di era SBY. Adian mengungkapkan upah minimum seperti di DKI Jakarta Rp2,2 juta untuk tahun 2013. Dengan harga BBM sebesar Rp6.500 per liter, maka upah 1 bulan hanya dapat 338 liter per bulan. Di era Jokowi sekarang, harga BBM Rp10.000, tetapi upah minimum Rp4.641.000 per bulan. Dengan demikian, maka di era Jokowi setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM. Jadi, ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter. Adian mengatakan di era SBY masih ada mafia terorganisasi dan masif, yaitu Petral yang embrionya sudah ada sejak awal Orde Baru. Dia mengatakan Petral dibubarkan tahun 2015, hanya 6 bulan setelah Jokowi dilantik. Yang bertahun-tahun, berpuluh tahun bercokol, berkuasa sebagai makelar calo impor minyak. Mungkin ini peristiwa paling menyakitkan bagi mafia minyak yang aman-aman saja di zaman SBY, yang tenang-tenang saja zaman Cikias berkuasa, yang senyap-senyap saja menyedot duit negara lihat Petra, lalu dialirkan entah kemana itu duitnya. Dapur orang rubuh gara-gara keganasan Pak Jokowi bos, menghantam mafia-mafia. Dan orang-orang di balik perilaku bisnis kotor itu tentunya saat ini sedang mencari celah untuk kembali menghidupkan dapurnya. Entah dengan cara apa, kalau perlu menunggang demo BBM pun akan dilakukan bos. Tak hanya itu, Adian menambahkan pembangunan jalan tol sebagai salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi di era SBY yang hanya mampu membangun 193 km jalan tol. Di era Jokowi, jalan tol yang dibangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY, yaitu 1.900 km. Jika mau dihitung lebih detail lagi dari jalan tol, jalan nasional non-tol, jalan provinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa sepanjang 304.490 km, maka menurut Adian, setiap detik Jokowi membangun tidak kurang dari 1,5 meter jalan kali lebar yang berbeda-beda. Dari perbandingan angka tersebut, maka era SBY tentunya merupakan era kesedihan bagi semua orang kecuali mereka yang berkuasa saat itu. Hal ini juga merupakan hitung-hitungan yang sederhana, tapi Demokrat tidak akan paham. Mereka rela disebut tidak mengerti daripada tidak ikut aksi demi elektabilitas. Yang mengerti matematika pasti paham. Kenapa subsidi kudu dicabut? Karena kalau tidak dicabut bisa hamil.
Saya juga ikutan menyarankan agar kader Demokrat ini untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah, sehingga bisa membandingkan antara yang kemarin dengan yang sekarang, antara SBY dan juga Jokowi, sehingga perbandingan itu harusnya logis, tidak anti logika dan juga tidak ahistoris atau anti sejarah. Jadi saya setuju dengan Bang Adian Apitupulu.